Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai pengertian kata penyeru atau al-nida, pengertian kata ta'ajub, dan huruf lam atau huruf jar sesudahnya kata ganti. Kelompok kami terdiri dari Fitri Febrianti dengan NPM 1750367, kemudian Marsha Khaironisa 1750369, Kamelia Indriani 1750399, dan Rida Anissa 1850373. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmahuli an u'arifakum ala nafsi. Ismil Kamil Fitri, tunna dunani Fitri, anna min Midinati Bogor. Saya di sini akan menjelaskan pengertian harf al-nida serta huruf munada. Pengertian al-harf al-nida yang pertama, al-harf adalah kategori kata yang tidak memiliki desinen atau yang tidak keterkaitan pada nomina dan verba. Kata yang tidak bisa menunjukkan arti sendiri, tetapi bisa menunjukkan arti apabila disandingkan dengan kalimat lain atau kata lain. Sedangkan nida ialah tuntutan mutakalim terhadap orang yang dipanggil untuk menghadapnya, dengan memakai salah satu abjad tertentu yang menjadi ganti dari fi'il ad'u. Dan huruf-huruf nida ada 8, yaitu al-hamzah, ayya, ya, ay, hayya, a, ayya, dan wa. Selanjutnya ada huruf-huruf munada beserta fungsinya. Huruf-huruf munada ada 6. Yang pertama ada a dan ayya, berfungsi untuk memanggil seseorang dalam jarak dekat. Yang kedua ada alif dan ayya dan hayya, berfungsi untuk memanggil seseorang dalam jarak dekat juga. Yang ketiga ada ya, digunakan untuk semua kalimat isim setelah huruf nida, baik sedang, jauh, atau dekat. Lalu yang keempat ada wa, berfungsi untuk meratapi hal yang dianggap menyakitkan. Yang kelima ada ya, untuk menyebut nama Allah, untuk memohon pertolongan. Lalu yang terakhir ada wa dan ya, digunakan khusus untuk ratapan atau nudbah, tidak boleh menggunakan selain dua huruf tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Khaironisa, NPM 1750369. Selanjutnya di sini ada munada isim domir. Ketika kita membuat munada domir, maka kita diperbolehkan untuk memilih dengan mendatangkannya domir rofa atau domir nasab, sehingga kita bisa mengucapkan ya anta dan ya iyaka. Pada kedua keadaan itu, domir hukumnya mabdi dom, yang dikira-kirakan dan bermahal nasab. Contohnya contoh menyeru domir itu seperti ya hadhihi, ya hadza, dan ya sibawaihi, karena dia adalah mufrad ma'rifat. Selanjutnya, munada dengan isim yang telah dimasuki al dan artinya. Ketika kita ingin membuat munada lafal yang ada alif lamnya, maka sebelum lafal itu harus disisipkan atau didatangkan lafal ayyuha untuk muzakkar atau ayyatuha untuk muannas, dan keduanya ditetapkan dengan menggunakan satu lafal ketika bersama tasniyah atau jamak, dan dengan menjaga muzakkar dan muannasnya atau didatangkan dengan isim isyarah. Di sini ada contoh, ya ayyuhar rajulu, hai orang-orang laki-laki, ya ayyatuhal mar'atu,
hai orang perempuan. Kemudian ada juga contohnya ya hadhihi rojulu wa ya hadhil mar'atu. Selanjutnya, kecuali jika munadanya berupa lafal jalalah, maka alif lam ini masih ditetapkan dan hamzahnya wajib dijadikan hamzah qoto seperti ya Allah. Namun, kebanyakan ketika bersama lafal jalalah, huruf nidanya dibuang dan sebagai penggantinya adalah mim yang ditasdidi dengan difatah untuk menunjukkan pada pengagungan, seperti Allahummarhamna, dan tidak diperbolehkan untuk mensifati lafal Allahumma, baik lafal atau mahalnya. Menurut qaul sahih, karena itu belum pernah didengar dari orang Arab. Selanjutnya, ketika kita menyeru isim alam yang berbarengan dengan alif lam secara asal kejadian, maka kita wajib membuang alif lam, sehingga kita ucapkan pada al-fadlu, al-abasu, dan as-sama'lu itu dengan diubah menjadi ya fadlu, ya abasu, dan ya sama'lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Kamelia Indriani, Ana min Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai munada mustaghots dan munada mandub. Munada secara bahasa artinya yang dipanggil, sedangkan secara istilah artinya adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Sedangkan mustaghots atau istighosah memiliki arti dimintai atau meminta pertolongan. Jadi, munada mustaghots merupakan kata yang dipanggil untuk dimintai atau meminta pertolongan. Istighosah adalah menyeru orang yang bisa menolong dari menolak bencana. Seperti syair yang memiliki arti, hai orang-orang yang kuat, tolonglah orang-orang yang lemah. Yang dimintai tolong dinamakan mustaghots, dan yang meminta tolong atau yang mendapatkan pertolongan dinamakan mustaghots lah. Mustaghots memiliki 3 keadaan. Yang pertama, dijarkan dengan lam zaidah yang wajib difatah, seperti pada syair takanna fil usyatu fa'azajuni fayalan nasilil asyil mato. Dan lam itu tidak boleh dikasroh, kecuali ketika mustaghots diulang-ulang yang tidak berbarengan dengan alif lam, seperti syair ya beki kanai ba'idud dari mughtarib ya lal kuhuli wali syabbani lil ajab. Kemudian yang kedua, diakhiri dengan alif zaidah untuk menguatkan istighosah, seperti pada syair ya yazidal milina ila izzi wa ghiba fa'aqati wa hawani. Kemudian yang terakhir, ditetapkan pada keadaannya semula, seperti pada syair ala ya qaumi lil ajabil ajibi walil ghafalati ta'ridu lil adibi. Adapun mustaghotslah, maka disebutkan dalam kalam dan selamanya wajib dijarkan dengan lam yang dikasroh, seperti ya la qaumi lil ilmi. Selanjutnya, munada mandub. Munada mandub merupakan kata yang dipanggil dengan nada terkejut atau menyeru perkara yang dirasa sakit atau diadukan rasa sakitnya. Contoh, ada yang mengeluh ketika tubuhnya sakit. Aduh, tubuh saya sakit. Atau, aduh, penyakit saya kambuh. Dan lain sebagainya. Kemudian, munada mandub memiliki 3 wajah atau 3 keadaan. Yang pertama, diakhiri dengan alif zaidah untuk menguatkan pada rasa sakit, seperti wa kabida. Yang kedua, diakhiri dengan alif zaidah dan ha saktu, seperti wa husainah. Dan yang terakhir, ditetapkan pada keadaannya semula, seperti wa husain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ismi Alida Anisa, ana min Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai munada murokom dan beberapa isim yang selalu menjadi munada. Yang pertama ada munada murokom. Tarhim adalah membuang huruf akhirnya munada karena untuk memperingan, seperti ya Fatimah yang asalnya adalah ya Fatimatu. Munada yang huruf akhirnya dibuang dinamakan murokom. Yang boleh ditarhim hanyalah dua perkara, yaitu isim yang diakhiri dengan tak tanis, baik berupa isim alam atau selain alam, seperti ya Aisyah, ya Siqal, dan ya Alimah. Dari tarhimannya, Aisyatu, Siqaltu, dan Alimatu. Alam untuk muzakkar atau mu'annas dengan syarat harus tidak murokkab dan hurufnya lebih dari 3, seperti ya su'a, ya za'fu. Dalam tarhimannya su'adu dan za'faru. Dalam tarhim ada kalanya huruf yang dibuang hanya 1, dan itu adalah paling banyak terjadinya atau 2 huruf, seperti ya Usma dan ya Mansu. Dalam tarhimannya Usmanu dan Mansuru. Dalam munada murokkab ada 2 logat. Yang pertama, huruf akhirnya ditetapkan pada keadaannya semula sebelum ditarhim, yaitu di domah atau di fathah atau di kasroh, seperti ya Mangsu, ya Za'fu, dan ya Hari. Yang itu adalah logat yang lebih masyhur atau yang dinamakan dengan logat yang tazir. Yang kedua, huruf akhirnya diharokati dengan harokatnya huruf yang dibuang, seperti ya Za'fu dan ya Haru, atau disebut dengan logat man la yang tazir. Kemudian yang kedua ada beberapa isim yang selalu menjadi munada. Pembagian munada itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada munada mufrad makrifat atau mufrad alam, munada nakiroh maksudah, munada nakiroh ghair maksudah, munada mudhof, dan munada sibhul mudhof. Penjelasan beserta contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada munada mufrad ma'rifat atau munada mufrad alam. Ialah isim yang terletak setelah huruf nida. Merupakan isim atau kata benda bahasa Arab. Alam yang berupa nama seseorang, nama binatang, nama tempat, atau nama yang lainnya yang khusus pada satuan tertentu. Tetapi bukan berupa nama yang terdiri dari 2 kata atau idhofat atau sibhul mudhof. Inilah yang dimaksud dengan mufrad. Hukum munada ini adalah mabni pada tanda rafa'nya tanpa bertanwin atau jika domah tanda rafa'nya. Contoh, ya Zaidu, ya Zuhri, ya Fatimatu. Wahai Zaid, wahai Zuhri, wahai Fatimah. Kata Zaid, Zuhri, dan Fatimah adalah isim atau kata benda bahasa Arab yang terletak setelah huruf panggilan. Ya yang berupa nama seseorang atau alam yang terdiri dari 1 kata atau mufrad yang dimabdikan pada tanda rafa'nya, yaitu dhamah, sebab merupakan munada mufrad ma'rifat atau alam. Dengan kata lain, munada ini adalah beri'rab nasab hanya saja secara mahali, tidak secara lafzi atau lafadnya. Jika disebutkan dengan lengkap, berikut ini. Kata Zaid dan Fatimah itu mabdi dhamah, menempati i'rab nasab sebagai munada mufrad alam. Sedangkan kata Zuhri adalah mabdi dhamah muqaddar atau diperkirakan pada alif yang menempati i'rab nasab sebagai munada mufrad alam. Demikian pula jika mufrad alam ini ditasniahkan atau dijamakkan, i'rabnya sama saja dengan bentuk mufradnya. Contohnya, nama yang ditasniahkan berikut ini. Ya Zaidani, ya Fatimatani. Wahai 2 Zaid, wahai 2 Fatimah. Contoh nama yang jamak dan menjadi munada berikut ini. Ya Zaiduna, ya Fatimatun. Wahai para Zaid, wahai para Fatimah. Kemudian yang kedua ada munada nakiroh maksudah. Ialah munada yang berupa isim atau kata benda bahasa Arab. Nakirah berarti umum, tapi dimaksudkan untuk seseorang.
Dengan kata lain, isim atau kata benda bahasa Arabnya berupa isim atau kata benda bahasa Arab jenis yang mencakup beberapa satuan, tapi dimaksudkan untuk satuan tertentu atau maksudah. Seperti kita memanggil seseorang, baik laki-laki atau perempuan yang tidak tahu namanya, kita panggil dengan berikut ini. Ya rajulu, ya mro'atun. Wahai laki-laki, wahai perempuan, atau tertentu. Kalau dalam bahasa Sunda, kita biasa memanggil dengan sebutan berikut ini. Hei Jang, hei Nyi, hei Neng. Itulah munada nakirah maksudah. Nakirah berarti katanya berupa isim atau kata benda bahasa Arab. Jenis maksudah berarti tidak mencakup semuanya, tapi menunjuk seseorang, hanya saja tidak diketahui namanya. Hukum i'rab munada ini sama dengan munada mufrad alam. Kemudian yang ketiga ada munada nakirah ghair maksudah. Hampir sama dengan nakirah maksudah, hanya saja munada ini lebih umum, yakni nakirahnya tidak ditujukan pada seseorang, siapa saja yang termasuk ke dalam isim atau kata benda bahasa Arab, jenis dari kata yang disebutkan. Seperti orang buta yang meminta tolong untuk dipandu, dia mengatakan berikut ini. Wahai seseorang, pandulah aku. Orang buta itu mengatakan demikian karena dia memanggil siapa saja yang bersedia membantunya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika dirubah ke dalam bahasa Arab menjadi berikut ini. Ya rajulan, ya mro'atan. Wahai seseorang laki-laki, wahai seseorang perempuan. Hukum i'rabnya adalah nasab. Kemudian yang keempat ada munada mudhaf. Ialah munada yang berupa nama, tapi nama itu merupakan gabungan dari dua kata atau lebih. Seperti nama berikut ini. Abdullah, Abdusyam, Zainuddin, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, nama-nama tersebut sebenarnya terdiri dari dua kata atau idhofat. Contoh, ketika nama-nama tersebut dimasuki huruf nida berikut ini. Ya Abdullah, ya Abdusyam, ya Zainuddin, ya Rasulullah. Wahai Abdullah, wahai Abdusyam, wahai Zainuddin, wahai Rasulullah. I'rab yang dapat berubah-ubah dari idhofat adalah mudhafnya saja. Sedangkan mudhaf ilaih selamanya harus beri'rab khafad atau jar. Jadi yang beri'rab nasab dari munada tersebut adalah kata Zain, Abda, dan Rasula. Kemudian yang kelima ada munada sibhu al-mudhaf. Ialah munada yang terdiri dari dua kata seperti idhofat, tetapi bukan idhofat. Jika ada yang sudah mempelajari tentang pembagian idhofat, sibhul mudhaf ini merupakan idhofat ghair madhaf. Ialah idhofat yang mana mudhaf bisa berfungsi pada mudhaf ilaihnya. Seperti kata berikut ini. Syaribu ma'in atau hasanu wajhin. Ini adalah idhofat ghair madhaf sebab kata syarib atau mudhaf bisa berfungsi pada kata ma atau mudhaf ilaih sebagai maf'ul bih. Jadi, bisa juga kata tersebut dirubah menjadi sibul mudhaf berikut. Syaribun ma'an. Demikian juga kata hasan bisa berfungsi pada kata wajhi, di mana kata wajhi menjadi fa'ilnya atau tamyiz. Jika diubah menjadi sibul mudhaf, maka menjadi hasanun wajhun sebagai fa'il atau hasanun wajhan sebagai tamyiz. Kedua kata tersebut jika dimasuki huruf nida, hukumnya sama dengan mudhaf, yakni menjadi berikut. Ya syariban ma'an, ya hasanan wajhan. Wahai yang meminum air, wahai yang tampan wajahnya. Jadi kesimpulannya, i'rab munada adalah yang pertama, mabni pada tanda dhamahnya. Di antaranya adalah munada mufrad alam dan munada nakirah maksudah. Kemudian yang kedua adalah nasab. Di antaranya ada munada nakirah ghair maksudah, munada mudhaf, dan munada sibul mudhaf. Sekian